Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in umur dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kula panjenengan sedaya tansah meningkatkan takwa dan syukur kita kepada Allah yang masih diberi waktu, yang masih diberi umur, yang masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kesempatan ini terus diberikan kula lan panjenengan sedaya sehingga kula lan panjenengan sedaya cukup bekal untuk menghadapnya. Ini baik untuk perjalanan di kuburnya, baik perjalanan di akhiratnya. Salawat serta salam mudah-mudahan terus katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan syafaat kepada kita kelak nanti di yaumil kiamah, menunggu kita, rindu kepada kita, gini menemui kita, menyambut kita di telaganya Al-Kautsar. Gini mudah-mudahan kula panjenengan saged kepanggih beliau, Allahumma amin. Ayat ke 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala, ngucap sapa Fir'aun, in kunta lamun ono sira cita iku nekani sira kelawat bi ayatin kelawan pira-pira ayat, fa'ti biya mengko nekaaken sira biya kelawan ayat, in kuntum lamun ono sira kabeh iku minasadiqin setengah saking wong sing bener-bener kabeh. Musa, ni awakmu iku bener-bener jadi utusane Allah, jadi Rasul Gusti Allah, jadi Nabi ni Allah. Datangkan, tekakno apa ini? Bukti kenabian. Bukti kenabianmu datangkan sekarang jika engkau orang-orang yang benar. Itu adalah tantangannya Fir'aun kepada Nabi Musa. Umpamanya didatangkan betul, kalau dia belum mendapatkan hidayah dari Allah tetap tidak beriman. Orang-orang sekarang, Fir'aun akhir zaman ini juga demikian, nantang untuk datangkan sungguhan, tetap tidak beriman. Itu kenyataannya yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Fa'alqa mongko nguncalaken sapa Musa asahu ing tongkate Nabi Musa, fa idza mongko dumataan hiya ya aso ngene iki tongkat iku mau subhan iku dadi ula kang gedhe, mubin kang pertelo. Kemudian Nabi Musa mendatangkan tongkatnya ini dilempar di mukanya Fir'aun ngene iki. Niki dadi ular gede, gini ki, andaikan ular itu melalap kerajaan Fir'aun cukup, gini ki, saking gedene ular. Dan Nabi Musa tidak ngerti kalau tongkatnya diuncalno iku iso dadi ular, itu tidak ngerti, meskipun itu mukjizat dari Allah. Fa'alqa asa Musa, perintah dari Allah suruh nguncalno. Yang perlu kita ambil hikmahnya di sini kan gini ki, sesuatu yang nulayani kebiasaan gini ki, itu kalau diberikan kepada Nabi dan Rasul adalah mukjizat. Dan orang yang membawa mukjizat, menerima mukjizat itu tidak ngerti kegunaan manfaat dari apa yang diberikan. Gini ki, andaikan ada orang aku lawan aku nggawa keris iki wong 10 tok kon ngene iki
Lah kalau sudah meyakini demikian, meyakini hal yang demikian itu adalah istidros. Gini ki, tidak dari Allah, tapi dari setan. Gini ki. Jadi suatu keistimewaan, suatu yang nulayani kebiasaan, nulayani adat. Gini ki. Kalau diberikan kepada seorang nabi dan rasul namanya mukjizat. Kalau diberikan kepada waliullah karomah. Waliullah sendiri enggak ngerti kaya Syekh Abdul Qadir Jailani ngene iki. Ya Syekh kula nyuwun ngene iki panjenengan dongani anak kula niki muga-muga sembuh. Terus diusap ngene iki kali Syekh Abdul Qadir Jailani terus sehat kembali sedia kala, waras, matanya wis gak picek, awake wis gak lumpuh, sehat sedia kala. Dan itu sendiri Syekh Abdul Qadir Jailani tidak merasakan mempunyai keilmuan semacam itu. Itu termasuk karomah. Kalau suatu pengadatan luar biasa, ya nulayani pengadatan yang luar biasa diberikan orang-orang yang soleh. Yo gak wali tapi soleh, gini ki ya sholat, ya dikir, ngarang-ngarang, gini ki. Terus dia dikasih keistimewaan oleh Allah sesuatu, gini ki bisa marah sama seseorang dan sebagainya. Itu namanya maunah. Dan dia sendiri tidak yakin kalau usahanya itu menimbulkan kewarasan seseorang. Makanya nek sampean ono iklan di kono ini bisa menyembuhkan penyakit ini, ustadz ini bisa menyembuhkan gini, yang bisa menyembuhkan itu Allah. Dia cuma pelantara saja. Ono sing mandi, ono sing gak mandi. Gini, ndak mungkin semuanya mandi. So, waduh itu darah tinggi jadi kakak nek diobati selama hidupnya ditangani ustadz itu alhamdulillah waras sampai saya itu seger bugar dan lain sebagainya. Iku kata orang dalam qaidahnya demikian. Kalau orang itu sudah mengakui dia bisa menyembuhkan ini, itu namanya ngaku-ngaku pengerah. Dokter spesialis membuat suatu ramuan penemuan yang baru bisa menghilangkan diabetes untuk selamanya, karena memperbaiki bukan insulinnya yang diperbaiki tapi pankreasnya yang diperbaiki. Dengan hasil teknologi dan risetnya, eksperimennya, dia menemukan suatu daun-daunan tak apa ya, terus dia mengadakan formasi itu dengan baik, diuji cobakan kepada ribuan orang, mujarab temen pankreasnya bisa normal kembali dan sudah tidak pakai obat lagi terus dia mengakui kalau dia yang bisa menyembuhkan diabetes untuk selamanya. Bohong gitu, itu kebohongan ini. Nabi Musa gak ngerti, dikejar Fir'aun saat tentara gak ngerti aku di pinggir laut Melayu nang diwengki laut, kan gak paham saya kemana ini, sudah laut ini lari kemana ini, Fir'aun sak bala tentara sudah dibangun. Kata Allah, fadrib ya Musa fadrib, gepokno Musa atau angkat mukuna segoro, baru dipukulkan pecah menjadi dua, baru bisa dilewati. Itu jadi dia yang punya tongkat sendiri ini, punya mukjizat sendiri ini, kayak kanjeng Nabi Muhammad ini nggak semua dari ayat-ayatnya itu bisa. Kanjeng Nabi menyatakan aku bisa maras nomoto sing bijak umpamane karena ayat ini begini. Tidak pernah Rasulullah mengatakan demikian.
Andaikan suatu keluar biasaan yang diberikan kepada orang-orang yang fasik, bukan orang-orang soleh, kayak para dukun, gini, itu namanya bukan mauna lagi, tapi istidrot, pengelulu dari Allah lewat setan yang digerakkan. Zamannya Fir'aun ini paling rame, gini, paling ramai tukang sihir. Tukang sihirnya Fir'aun yang sudah dipilih oleh kerajaan saja ada 3.000 orang, bayangkan. Gini. Orang membunuh gini dari sini ke kemulan sana, gini. Gak usah marahnya nang kemulan, dari sini bisa. Gini. Zamannya Fir'aun itu memang sihir-sihirnya luar biasa. Orang-orang Bani Israel disuruh kerja paksa, gini, rino bengi tanpa opah, gini, cek gak ngumpuli bojone, cek gak iso duwe anak, cek gak apa berkembang biak keturunan dari Bani Israel ini, orang Mesir ini, gini, ini juga atas anjuran daripada apa ini tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Ini. Jadi kalau panjenengan kalau sudah pernah ngaji ini, maka kalau panjenengan jangan gini ngakui sesuatu itu yang hebat, yang bisa itu dan bisa ini. Kerisku iki, tumbakku iki iso ngene. Gini. Terus apa itu ali-aliku gini merat 5 gini. Saat teman bisa merubuhkan 10 orang dan itu semua omong kosong. Gini. Mulai dari zaman Nabi dulu tidak mengerti orang yang punya itu tentang keistimewaan sesuatu yang dimilikinya. Gini. Kecuali ada perintah dari Allah. Tapi kalau orang mukmin, orang soleh, orang-orang gini waliullah itu lewat ilhamnya, gini lewat kerentak hatinya untuk melakukan hal ini. Oh iki ngeloro ini, oh tambah nono ini, gini kayak ono iki itu lewat ilhamnya, lewat apa ini bisikan batiniahnya untuk ngasih ini, ngasih ini, sehingga sembuh. Diparingi Gusti Allah sembuh itu atas ilham para wali atau para orang-orang soleh. Tongkatnya Nabi Musa itu sendiri menurut cerita yang sahih itu adalah tongkatnya Nabi Adam alaihissalam yang dibawa dari surga. Jadi Nabi Adam itu gini ke dunia ini tidak membawa apa-apa, cuma bawa dedaunan surga yang buat nutupi kemaluannya sama satu tongkat gini yang tingginya sekitar 10 dirok gini itu dari surga dibuat jalan gini oleh Nabi Adam. Nah terus temurun tongkat itu disimpan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Makanya Nabi Musa mau pergi ke Madian daerah Mesir nyambangi ibunya, maka Nabi Syuaib sebagai mertuanya Musa ini, mertuanya Nabi Musa ini Nabi Musa kon juko tongkat di dalam kamar itu. Gini ternyata di dalam kamar itu banyak tongkat-tongkat yang ada, sehingga Nabi Musa ini sekali tidak cocok, bukan itu yang saya maksud. Musa kembali ambil sampai 3 kali baru itu tongkatnya Nabi Adam alaihi salam. Gini. Waktu Nabi Musa nguncalno tongkat ini diperintah Allah, kan perintah Allah itu ada perintahnya gini walko gini wal kuaso gini uncalno Musa gak ngerti Musa tak sebet Fir'aun iki tak sibet karo tongkat iki ya gak ora apa-apa ngawaki kotak-kotak kuwate koyo ngene gini maka apa gini wal kuaso lempar Musa. Perintah Allah dilempar
Ngene baru jadi ular besar. Ular besar buntutnya ndek nancep di bumi, badannya munggah naik ke atas ngadeg menghadap Fir'aun ngene iki mau nyerang Fir'aun. Fir'aun baru sekali itu takut kepada sesuatu. Ngene mau layu ngene iki ngebirit-birit ngene iki sampai panggil-panggil kepada Nabi Musa, Musa ngene iki hentikan ularmu ngene iki, saya akan membebaskan orang-orang Bani Israel. Maka orang-orang Bani Israel dibebaskan oleh Fir'aun yang jumlahnya 600.000, separuh dari orang-orang Kipti ngene iki. Nggih, separuh dari orang-orang Kipti. Wa naza'a mongko anjabut sapa Musa yadahu ing tangane Nabi Musa, fa idza hiya mongko dumataan apa tangan baidoan iku putih lin nadirin kali dadi ayat. Tongkat sudah menjadi mukjizat Nabi Musa. Kedua tangannya setelah dimasukkan ke dalam gini iki gulunya gini iki terus diangkat lagi, ini menjadi sinar kayak matahari sudah. Umpama malam menjadi siang gini karena barai tangan itu suatu mukjizat Nabi Musa. Kala mengko padha ngucap al maknu sapa kelompok tuwoe penggede-penggedene min qaumi Fir'aun saking kaum Fir'aun, inna hadza utawi ikilah syahirun alim iku yakti ahli sihir yang pintar banget. Dia sudah didatangkan mukjizat oleh Nabi Musa, masih mengatakan ya apa iki sihir paling hebat iki, gak iso nandingi kaya awak-awake, dikira sihir padahal itu mukjizat. Ngene iki yuriduna ngarepaken sapa Nabi Musa ayu kharijakum ingin to ngethokaken sapa Nabi Musa kum ing sira kabeh min ardikum saking negara sira kabeh. Fama mengko ana apa takmurun iku merintahi sira kabeh. Karepe Nabi Musa, nek Musa iku menang, awakmu bakal wong Kipti ini akan diusir dari negaranya. Qalu mengko padha ngucap salpum al malau arji ngunduraken sampeyan wa akhahu lan dulur sampeyan Nabi Musa, Nabi Harun, wa arsil lan perintah ingsun fil madaini ing daerah Madain, daerah negara Mesir khosirin wong kang padha ngumpul-ngumpulaken kabeh ngene iki. Wis sampeyan tak tekai tanah di Madian ngene iki, di Madian di Mesir ngene iki. Cek gak ngisreke. Ya atuka mongko nekani ingsun ing sampeyan dipuli syakirin alim kelawan pira-pira ahli sihir kang pinter-pintere. Nek sampeyan gak gelem tak tawari demikian Nabi Musa ngene iki ya. Sampean akan berhadapan dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang jumlahnya 3.000 orang. Sampean tidak akan mungkin bisa menandingi ahli sihir-sihirnya Fir'aun. Ngene iki. Wajah sakratu mongko nekani sapa ahli sihir Fir'auna ing Fir'aun, qalu mongko ngucap inna setuhune ingsun lana keduwe ingsun la ajron iku yakti ana apa ing kunna lamun ana kita kabeh naknu iku tawi sira kabeh ghalibin iku wong kang padha menang-menang kabeh. Jadene tukang sihir iki ya sik tukang sik mengharap amplop barang ngene nang Fir'aun ngoten ngene iki. Nah, Fir'aun saya dikumpulkan semua untuk melawan Nabi Musa, andaikan ada apa-apanya gini gini, andaikan saya kalah, andaikan saya mati, andaikan gini gini, nek menang dia apa? Ono upai biro, gampang ngono. Ini tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Qala mengko ngucap, "Na'am yo. Wa in kuntum lamun ono sira kabeh laminal muqarrabin iku setengah saking wong kang parek-parek kabeh." Ngene iki. Kemudian orang-orang itu disanggupi oleh Fir'aun. Ngene iki. Akhirnya apa?
orang-orang sihir 3.000 orang itu tadi setelah terus diadakan pertandingan di lapangan di alun-alun antara tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa. Gini ki, Nabi Musa iki gini ki, tukang Fir'aun iku sihire nguncalaken tongkate dhewe-dhewe. Gini ki. Nah, iki jadi gini ki, ular yang sangat besar-besar. Gini ki. Tapi sudah menyatakan gini ki. Wong 3.000 tukang sihir, ahli nujum kabeh, hebat-hebat kabeh. Gini ki. Kemudian Nabi Musa nguncalaken tongkate. Dadi ula gak gede, cilik gini ki. Andaikan ditelan dengan apa ini ularnya tukang sihirnya Fir'aun ini sudah habis. Gini ki. Ini Fir'aun bangga, gini. Fir'aun surak, gini ki. Ya, setelah pertandingan itu maka ular-ularnya tukang sihirnya ini dimakan dengan ular yang kecil tadi, ularnya bisa. Maka kalah, gini ki. Dalam pertandingan itu kalah, maka orang-orang tukang sihir ngerti kalau itu bukan sihir, tapi itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan Zat yang maha kuasa kepada Nabi Musa. Maka orang 3.000 itu sujud ini ki falamma alqa sakharu ini ki, maka dia iman kepada Nabi Musa, kepada Allah dan kepada Nabi Musa. Karena apa? Dia ngerti kalau Nabi Musa ini yang dikeluarkan bukan sihir, tapi apa? Suatu mukjizat, tanda kebuktian kebenaran daripada kerasulannya. Maka diancam, nanti akhir ceritanya itu ayat ini yang terus cerita Nabi Musa. Gini, kamu kok iman nang Nabi Musa, belum ada dari saya, belum ada apa izin dari saya kok sampai, maka kamu akan saya salib dengan hidup-hidup semua. Ini ancaman Fir'aun kepada tukang-tukang sihirnya. Gini. Nah itu dari yang perlu digarisbawahi, para nabi ini juga diberi mukjizat oleh Allah yang masing-masing untuk kaumnya di waktu itu. Waktunya kaum Nabi Musa ahli sihir semua, maka Nabi Musa dikasih tongkat dan tangan yang bisa mencorong. Yang perlu diingat, dia tidak merasakan apa ini kemampuan itu dari dirinya sendiri. Nah, terus ini baru ada perintah dari Allah, baru dia bisa. Ini seorang nabi kabeh dan seorang para wali juga demikian, seorang para solihin juga demikian. Maka tidak ada orang moto loro ini tak tambahnya ceplek waras dan ini golongan Ibn Salabim ini wis gak kena kabeh, gak sesuai dengan kaidah ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Gini iki. Umumane ana cerita, waduh Dik, tulung aku ngono. Puasane akeh. Kabeh waras. Nah, ngono-ngono barang wis ngene iki. Iku adalah omongan kok kosong, gak bener ngene iki. Ndak mungkin ngene iki. Nek iso dheweke marasno wong ngene iki, semua kan bisa kono. Semua itu eksperimen. Uji coba iki. Nek dokter juga demikian. Dukun, para ustadz, para ngene iki napa niki sinten kemawon nah, tabib ngene iki. Kabeh juga demikian. Uji coba, eksperimen. Coba ini kasih ini, coba ini kasih dedaunan ini, coba ini kasih air 7 masjid yang wakaf umpamanya, macam-macam lah gini, tergantung apa niki kerontake ilhame di dalam batiannya gini ki. Sama-sama dokter nggak sama, podo keluaran air langgae, podo keluaran UGM, podo keluaran Unbrae. Gini, ngasih resep juga nggak sama antara satu individu ke individu yang lain.
mungkin diuji coba sih, karena ini punya diabetes, karena ini punya darah tinggi, kasih ini. Masih gak membaik lambungnya, kasih lagi ini gini ki, kasih umpamane antasik gak masak, kasih apa niki blok H2 gini ki H2 ranitidin golongan itu, saya gak masalah lagi, ganti pompa proton kasih kan, saya gak masalah lagi, bedah gini wis gitu saja, semuanya begitu, uji coba gini ono warasai itu minallah, jadi kabeh no warasai minallah, kabeh cuma usaha sampun paham nggih. Jadi intinya masih mukjizat ngene iki, masih syafaat ngene iki yang dari Allah. Kalau ada izin dari Allah maka terjadilah itu ngene iki terjadi. Ngene iki sampean mengharap syafaat tapi belum ada izin dari Allah, tidak akan mendapatkan syafaat. Ngene iki sampean sakit sing nambah niki seorang wali pisan, nek sudah ada izin dari Allah ngene iki wali-walian niku wis waras ngene iki. Tapi nek kudu mulai izin oleh Allah masih wali temenan warok ya kudu waras ngene iki. Jadi kabeh itu minallah ilallah, kembali kepada Allah ngene iki. Termasuk kanjeng Nabi Muhammad waktu nanti di akhirat gini, mau memberikan syafaat kepada umatnya kan minta izin kepada Allah, fa'adzinu, maka saya izini ya Muhammad li ummatika illa kecoba ini kan Allah kan begitu dalam hadis qudsi, kecuali orang yang ini yang berani orang tuanya, yang mensia-siakan orang tuanya, orang yang begini ini ya gak dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad meskipun itu umatnya gini. Makatan beberapa ayat yang sudah sampaikan ini semuanya ceritanya Nabi Musa gini, panjang sekali gini Nabi Musa ini, karena gini mulai di dalam kandungan sudah menghadapi apa ini tantangan oleh Allah gini, ujian dari Allah, mugi-mugi enten manfaate gini. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salama wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min dhurriyyatina waj'alna min dhalamina min al-ilmi wa anil khair wa anil qur'an waj'alna min al-jannah waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma aftah alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Rabbana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.